Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, alhamdulillah semua pada sehat walafiat. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk? Hadir semua. Coba di absen dulu. Anas Khairul Azmi, Aisyah Zahra Maulana, Farhan Mustafa, Guntur Saputra, Idam Alamsyah, Jahrotus Sita, Lailatul Nufus, Muhammad Nurdiansyah, Muhammad Rifki Maulana, Najihan, Ningsih Ayu Lestari, Nila Safitri, Omi, Rohimah, Sahroni, Siti Protul Uyun. Hadir semua, berarti hari ini alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah, minggu lalu kita membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita melanjutkan materi hari ini. Coba diulang kembali untuk materi yang minggu lalu. Jelaskan pengertian sholat berjamaah. Salah satunya menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Ya, jadi untuk sholat berjamaah itu harus ada imam dan makmum. Kalau laki-laki bisa mengimami untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan harus mengimami perempuan saja, ya, tidak boleh mengimami laki-laki. Gitu. Terus selanjutnya untuk syarat imam. Bacaan harus fasih. Jadi menjadi seorang imam itu bacaannya harus fasih, pakaiannya harus rapi, harus wangi, ya, jangan sembarang menunjuk imam. Karena kalau bacaannya salah berarti nanti sholatnya tidak sah. Syarat menjadi makmum. Ya, intinya menjadi seorang makmum itu tidak bisa tidak mengikuti gerakan imam. Misal imamnya ketika ruku berarti makmumnya harus ruku. Tidak bisa kalau misalkan imamnya ruku, makmumnya sujud, itu tidak sah. Dan untuk imam dan makmum itu harus di tempat yang sama. Tidak bisa misalnya imamnya di rumah, makmumnya ada di masjid, itu tidak bisa, ya. Jadi semuanya sudah paham. Mudah-mudahan ketika nanti ada tugas untuk semester kalian bisa menjawab, ya. Baik, anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya kita case briefing dulu. Yuk, fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih fokus ya? Sudah? Untuk materi kita hari ini yaitu tentang zikir dan berdoa setelah sholat. Tentu zikir dan berdoa setelah sholat ini dilaksanakan setiap waktu, ya. Jadi setelah sholat jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru selesai, nanti rugi, ya. Jadi wajib melaksanakan zikir dan berdoa, ya. Selanjutnya, pengertian zikir dan berdoa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan, hati, perbuatan
perbuatan seperti membaca istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil setelah sholat. Ya, ada nggak yang setelah sholat berzikir dulu atau berdoa dulu? Coba, ada? Ada, itu wajib ya. Itu jadi nanti menambah pahala atau untuk menyempurnakan ibadah sholat. Dan berdoa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan, ampunan, dan pertolongan. Ada di sini yang setelah selesai sholat, setelah berzikir lalu berdoa, ada? Minta apa sama Allah coba? Minta ampunan dan pertolongan. Terus minta apa lagi? Minta kesehatan, minta apa lagi? Panjang umur, minta apa lagi? Minta apa lagi? Minta rezeki yang banyak, jangan lupa ya. Tuh. Selanjutnya, hukum zikir dan berdoa setelah sholat. Zikir dan berdoa setelah sholat hukumnya sunnah. Ya, meskipun sunnah, tetapi sunnah dianjurkan karena memiliki keutamaan dan pahala. Zikir dianjurkannya, zikir dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Untuk itu, kita sama-sama belajar untuk selalu mengingat Allah supaya Allah tidak lupa dengan kita. Ya, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Jangan kufur. Ada nggak di sini yang dikasih jajan 10.000 dulu? Ada tidak? Ada tidak? Ada ya. Jadi kalau misalkan dikasih uang jajannya 10.000, jangan minta nambah. Harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas rezekimu hari ini ya Allah. Mudah-mudahan kelancaran rezeki untuk orang tuaku sehingga uang jajanku naik. Begitu ya. Paham? Paham. Terus macam-macam zikir setelah sholat. Zikir yang dibaca setelah sholat antara lain istighfar 3 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan tahlil. Coba di sini bareng-bareng. Bisa baca istighfar? Ayo sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Terus baca tasbih 3 kali saja, tapi dalam sholat nanti 33 ya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lanjut tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahlil. Allahumma salam, minka salam, wa ilaika salam. Sudah bisa ya, itu ya. Terus cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati, berarti dengan hati, di dalam hati ya. Terus yang kedua, zikir dengan perbuatan. Setelah kita melaksanakan zikir, berarti kita zikirnya harus dengan perbuatan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada istighfar, misalkan dalam hati kita mengucap istighfar. Terus ketika kita melihat suatu keburukan, misalkan berarti kan dalam hati kita kan mengucap astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kalau misalkan zikir dengan perbuatan, misalnya tahmid, tuh
kita dikasih uang atau kita telah membantu orang misalnya, berarti kan dilakukan dengan perbuatannya, yaitu dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah setelah kita menolong orang tersebut. Yang ketiga, dzikir dengan ucapan. Berarti kalau dzikir dengan ucapan harus diucapkan dengan lisan gitu ya. Yang selanjutnya, doa setelah selesai sholat. Apa? Memohon ampunan. Ya, memohon ampunan untuk diri sendiri. Contoh, ayo, gimana memohon ampunan? Ayo gimana? Ya Allah, ampunilah dosaku. Itu berarti memohon ampunan untuk diri sendiri itu ya. Terus meminta ilmu yang bermanfaat itu ya. Karena kalian masih usia sekolah, jadi wajib itu meminta ilmu yang bermanfaat supaya memberikan kecerdasan dalam belajar, mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Misalnya Robbi zidni ilman warzuqni fahman itu ya dalam doa tuh. Terus memohon kesehatan dan keselamatan. Misalnya gimana Omi? Memohon kesehatan dan keselamatan. Doanya gimana? Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan dimanapun kami berada itu ya. Terus mendoakan orang tua dan guru tuh ya. Gimana doa untuk kedua orang tua? Bisa kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahan lagi mohon untuk dijauhkan dari api neraka ada ya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah ya, sudah tahu ya, karena itu dilakukan di setiap waktu itu. Terus ada berdoa setelah sholat. Satu, menghadap kiblat. Ya, kalau berdoa menghadap kiblat ketika sedang sholat. Tapi ketika sedang berpergian, misalnya lagi berdoa tidak menghadap kiblat itu tidak apa-apa, ya. Atau lagi makan tidak menghadap kiblat itu tidak apa-apa. Ini adalah keutamaan berdoa dalam sholat. Jadi wajib menghadap kiblat, itu ya. Terus khusyuk dan tawadhu, berarti kalau misalkan khusyuk kita tidak memikirkan apa-apa. Cukup satu yang kita pikirkan, yaitu kita sedang berdoa dan berzikir itu. Terus mengangkat tangan. Gimana mengangkat tangannya? Jangan tinggi-tinggi begini ya. Jadi jangan begini juga, begini ya, standar. Minta ya, apa yang kalian mau dari Allah. Terus memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat. Pujiannya apa? Coba pujiannya apa? Misalnya subhanallah ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pujiannya ya. Terus sholawatnya, sholawat untuk Nabi. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah ya. Terus selanjutnya berdoa dengan penuh keyakinan ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen minta sesuatu, berarti kalian harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong ya atas apa yang menimpa kita apapun itu. Jadi jangan minta pertolongan kepada selain Allah itu. Terus selanjutnya hikmah dzikir dan berdoa setelah sholat. Satu, setelah kita berdoa dan berzikir, maka akan dapat menenangkan hati. Terus menambah apa? Menambah keyakinan. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Terus menghapus dosa-dosa kecil dan membiasakan diri bersyukur. Paham? Paham? Sudah mulai tidak fokus? Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Awas ya. Jadi selanjutnya tadi
sudah fokus? Sudah paham? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Nila Safitri. Mengapa zikir dan doa harus dibaca dengan keras? Pertanyaan bagus. Ya, selanjutnya. Anas. Oke, jadi untuk yang jawaban pertama dulu, Nila Safitri, mengapa zikir dan doa harus dibaca dengan keras? Sebenarnya tidak harus dibaca dengan keras, ya, sebab ada beberapa cara untuk berdoa dan berzikir. Misalnya ada dalam hati, ya, atau dengan suara lirih, atau dengan suara keras, ya. Terus jadi tidak selalu harus dibaca keras. Yang penting nanti itu untuk menguatkan semangat ibadah. Terus sebagai syiar dan pembelajaran jika harus dibaca keras. Tapi untuk sholat setelah selesai sholat, alangkah baiknya dikirnya dengan suara lirik. Ya, itu baik lagi sholat berjamaah atau sedang sholat sendiri. Paham? Yang lain paham? Yang kedua, pertanyaan Anas, bagaimana caranya supaya khusyuk dalam berdoa dan berzikir? Ya, jadi yang pertama, niat ikhlas sama Allah. Jadi berdoanya, berzikirnya harus dengan niat, ya, supaya kita khusyuk. Yang kedua, pahami arti bacaannya. Kalau misalkan bacaan zikirnya astagfirullah, berarti kita memohon ampunan kepada Allah, gitu ya. Terus tenang dan tidak tergesa-gesa, pelan-pelan, ya, jangan buru-buru. Misalnya astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ya. Jadi usahakan kalau misalkan kita berdoa dan berzikir harus khusyuk, harus tenang, jangan tergesa-gesa. Sudah paham? Oke, baiklah. Karena sesi tanya jawab sudah, tidak ada yang nanya lagi. Tidak ada. Terus sekarang pembagian kelompok, ya, pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya berbeda dengan minggu lalu. Akan saya acak kembali. Kelompok pertama, Rohimah, Najihan, Nurdian, dan Guntur. Ayo, tarik aja bukunya, nggak apa-apa, ya. Jadi nanti bukunya masing-masing, ya, sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, kelompok dua, Nila Safitri, Idam Alamsyah, Lailatul Qudus, dan Anas. Silakan. Kelompok tiga, Omi, Rotuluyun, Janrotus Sita, dan Sakroni. Kelompok empat, Ayu, Aisyah, Muhammad Rifki, dan Farhan. Di sini sudah disediakan LKPD-nya, ya. Jadi kalian tinggal menjawab saja dan nanti dipresentasikan. Ayo, sini aja nih, sini. Jangan ada yang pada belakang. Sudah ya, nih. Siapkan pulpen, ya, masing-masing. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri, ya. Jadi ini tugas kelompok berarti harus dikerjakan secara bersama, ya. Salah ataupun benar, yang penting kita sudah berusaha. Jadi soal ini nanti yang akan dipresentasikan, yang akan dijawab oleh kalian adalah materi yang tadi sudah
dijelaskan ya. Nih, untuk kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Rohima. Tinggal dijawab. Ya. Kelompok 2. Ini tinggal dijawab, nanti dipresentasikan. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Kelompok 4. Nanti namanya diisi ya, diisi namanya. Nih. Silakan dikerjakan semua minggir ya, supaya nanti presentasinya mendapatkan hasil yang memuaskan. Ibu kasih waktu 10 menit. Yang sudah nanti angkat tangan langsung presentasi, tidak harus sesuai nomor urut. Yang sudah silakan presentasi.
Selanjutnya, kelompok satu apa dua? Kelompok tiga dulu. Kelompok tiga, nanti kelompok satu, terakhir kelompok empat. Ayo. Simak dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya masakan bacaan dikir tengah Ini untuk dipasangkan. Ya, terus. Ya, terus. Lanjut. Ya, jadi ini adalah ada lafaz Arabnya ya, misalnya astagfirullah artinya ya itu berarti mohon ampunan. Terus subhanallah maha suci Allah. Terus alhamdulillah. Terus Allahu akbar. Terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih perbedaan antara zikir dan doa? Mengapa umat Islam dianjurkan untuk berzikir dan berdoa setelah sholat? Sebutkan 3 contoh bacaan zikir setelah sholat. Sebutkan 3 contoh doa setelah sholat. Bagi contohnya, mohon ampunan, mendoakan orang tua, meminta ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Next. Selanjutnya dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau dituju apa yang mau saja? Mana? Yang pertama, zikir dan doa apa saja yang bisa kamu baca setelah sholat? Ya, ya bagus. Ayo, jawabannya adalah astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, dan doa atau zikir lainnya ya. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah berzikir dan berdoa dengan khusyuk setelah sholat? Siapa? Ya, Dam Alamsyah. Ya, jadi membuat hati tadi tenang, menenteramkan hati dan menambah keyakinan kita atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut pendapatmu ya, atau apa pendapatmu tentang manfaat zikir dan doa setelah sholat bagi kehidupan selesai sehari-hari? Rohimah, ayo. Ya, jadi selain kita berzikir dan berdoa di waktu setelah sholat, kita juga harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, selanjutnya, apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghadapi atau mengamalkan zikir setelah sholat? Ya, apakah mengalami kesulitan dia? Ya, Tidak. Mengapa? Jelaskan. karena zikir adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setelah sholat. Ya, bagus. Jadi harus sering-sering berzikir dan berdoa setelah sholat. Ingat, setelah sholat itu sangat dianjurkan bahwa Rasulullah juga setelah selesai sholat tidak langsung berdiri, akan tetapi berzikir dan berdoa dulu karena untuk menyempurnakan ibadah sholat. Selanjutnya, adakah niat atau perubahan sikap yang ingin kamu lakukan setelah memahami pentingnya zikir dan doa setelah sholat? Siapa? Sita. Ya, jadi niatnya jangan hanya niat ketika zikir dan doa saja, tapi niatnya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah paham? Sudah paham? Sudah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus, berarti masih fokus. Baiklah, untuk materi hari ini kita cukupkan saja. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diajukan untuk minggu depan. Mohon dibaca kembali materinya yang sudah disampaikan ya. Jadi untuk minggu depan akan diajukan pertanyaan lain. Sejauh mana kalian menangkap dan fokus dalam materi pembelajaran hari ini tentang zikir dan doa setelah sholat. Mulai hari ini dibiasakan setelah selesai sholat berzikir. Kalau memang waktunya sedang terburu-buru, tidak usah 33 kali juga tidak apa-apa. Yang penting ada ingat, doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tua, terus doa untuk guru ya. Terus paham semuanya. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita bersolawat dulu ya. Mudah-mudahan dengan solawat kita hari ini dapat menenangkan hati dan dapat menenangkan jiwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi. Astagfirullah. Astagfirullah.
konsentrasi, mana? Dinilai. Ayo kumpulkan sini. Mama jangan lupa ya, Mama ya. Mama jangan lupa. Sudah semua? Sudah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti setelah pulang sholat, setelah materi ini, mohon sekali jangan sampai sholatnya tidak berdoa atau tidak berzikir, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.